Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi فقه في دينه من اصطفاه من العلماء وزين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلحاء والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضال في هلك الظلم والجهلاء وفضلهم بأنواع الكرامات فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian acara halal bihalal atau silaturrahim kita antara keluarga daripada Datu Abdul Manap dan Datu Anang Soleh. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul di sini dan keluarga kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga kita pada hari ini kita akan membaca manaqibnya seorang aulia min auliaillah dari tanah Banjar, yaitu Syekhuna Jaddina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yaitu Datu Kelampayan. Membaca manaqib seorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi, termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka itu. Maka tergolonglah kita di dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadisnya Nabi kita yang tersebut di dalam muqaddimah di atas, yang artinya kenanglah, ingatlah atau kenanglah, kembalilah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia di antara kamu. Apalagi membaca manaqib seorang wali Allah seperti Datu kita Syekh Muhammad Arsyad, yang kita yakini bahwa beliau itu adalah seorang wali Allah. Maka ketika dibaca manaqibnya beliau, maka di dalam suatu majelis, maka niscaya Allah akan menurunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan kita dikumpulkannya di dalam surga nanti bighairi hisab. Maka di dalam hadis Nabi SAW, inda dzikril awliya tanzilur rahmat, artinya ketika dibacakan hikayat para awliya, maka diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Majelis halal bihalal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang soleh dan solehah, dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Beliau dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1810 Masehi pada jam 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Lok Gabang.
Menurut tulisan Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Khotib bin Alimul Allamah Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam tulisan tersebut di atas jelas bahwa Abdullah itu adalah orang tua Syekh Muhammad Arsyad, bukan asli orang Banjar. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di Lok Gabang sampai akhir hayat beliau dan mempunyai keahlian di dalam seni ukir kayu, dan beliau itu termasuk orang yang dikasihi sultan pada masanya. Sifat Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaannya serta kecerdasannya sudah nampak dan melebihi teman sebayanya, sehingga sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama sultan dan belajar kepada guru-guru agama di keraton atau di istana. Maka di dalam usia lebih kurang 7 tahun Syekh Muhammad Arsyad dibawa ke istana atau ke keraton dan berpisah dengan kedua orang tuanya semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmahnya beliau di dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tuanya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau itu dikandung di dalam rahim ibu beliau agar anak yang sedang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Maka selama di istana atau di keraton, beliau itu sangat disayangi oleh guru-guru beliau dan pengawal-pengawal di istana. Sopan santun, ramah tamah terhadap sesama dan rajin di dalam belajar adalah merupakan pakaian sehari-hari beliau. Maka dengan restu daripada sultan dan keikhlasan istri yang sedang hamil, melepaskan beliau itu pergi ke tanah suci untuk mengaji kepada ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Lebih kurang 30 tahun beliau di Mekah dan 25 kali mengerjakan haji serta 35 fan ilmu yang beliau kuasai dan berbagai ijazah dan sanad ilmu yang diterima langsung daripada guru-guru beliau dan ulama-ulama besar pada masa itu menjadi guru-guru beliau. Di antaranya yaitu guru-guru beliau yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang masyhur adalah Al-Alimul Allamah Syekh Athaillah di Mekah, Syekh Imamul Haramain Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi di Madinah. Sedangkan guru khusus di bidang tasawuf adalah Sayyidil Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dan menjadilah Syekh Muhammad Arsyad khalifah daripada Syekh Samman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Di antara sahabat-sahabat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yaitu Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Misri dan yang lain sebagainya. Selama beliau di Mekah maupun di Madinah, kegiatan beliau hanyalah belajar dan ibadah, sehingga jalanan yang beliau ketahui hanyalah jalanan yang menuju ke masjid dan ke rumah guru beliau saja. Majelis halal bihalal yang berbahagia. Konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang tajam tentang pendidikan yang utama agar dapat mencapai sasaran tujuan beliau mengutamakan pendidikan ilmu-ilmu agama pada peringkat pertama, karena beliau itu menyadari bahwa tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuwah. Karenanya beliau selalu mengharapkan dan mendoakan kepada zuriat beliau untuk selalu tekun dan rajin menuntut ilmu-ilmu agama agar menjadi seorang yang alim lagi zahid.
Maka sepulangnya beliau daripada tanah suci Makkah, beliau langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar untuk membina umat, khususnya anak cucu, di dalam menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaannya, dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung yang beliau bangun, yaitu kampung dalam pagar. Majelis halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian, setelah istirahat beliau itu bercerita tentang buah-buahan di negeri Banjar. Di antaranya yaitu buah durian yang sangat disukai oleh orang Banjar. Maka timbul selera atau keinginan orang yang mendengarnya untuk mencicipi atau merasakan buah tersebut. Maka tiba-tiba Syekh Muhammad Arsyad mengeluarkan tangan beliau ke belakang, dan ternyata ada sebiji buah durian yang masak di tangan beliau dan harum baunya. Lalu disuguhkanlah buah tersebut kepada guru beliau dan sahabat-sahabat yang hadir pada ketika itu. Dan lagi di antara karomahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sewaktu di Betawi, Jakarta, beliau itu sempat membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5 dengan cara mengacungkan tangan beliau ke arah orang yang di depan beliau. Maka alangkah terkejutnya jamaah yang ada pada ketika itu karena melihat Ka'bah di celah-celah tangan baju jubah beliau. Maka dirubahlah dan ditetapkanlah arah kiblat yang baru itu. Dan lagi di antara karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sewaktu beliau membuat irigasi, beliau goreskan tongkat beliau ke tanah, kemudian goresan tersebut menjadi anak sungai yang dapat mengalirkan air yang selalu terkenang ke daerah-daerah lahan kering, dan dikenallah sungai tersebut dengan nama Sungai Tuan. Dan di antara karomahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menurut riwayat, kalau beliau hendak ke Banjarmasin untuk berdakwah, terutama kepada ipar-ipar beliau atau saudara-saudara tuan buat istri beliau, maka ipar-ipar beliau itu melihat beliau terbang datang dari Martapura ke Banjarmasin, sehingga takjublah mereka dan banyaklah yang masuk Islam dengan beliau. Hadirin majelis halal bihalal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan riwayat tersebut di atas, maka dakwah Syekh Muhammad Arsyad tersebar ke segenap penjuru, bukan saja di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan wilayah Kalimantan Utara. Di samping Syekh Muhammad Arsyad berdakwah bil lisan, beliau juga berdakwah bil kitab. Banyak beliau menulis kitab, dan di antaranya karya beliau yang tersebar ialah Kitab Sabilul Muhtadin, yang sampai sekarang masih dibaca dan dikaji orang banyak, baik di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Malaysia. Maka lebih kurang 41 tahun beliau berkiprah di dalam berdakwah, baik secara lisan, tulisan, maupun dakwah bil hal, di dalam rangka mencetak anak cucu serta para murid lainnya untuk menjadi alim lagi zahid. Maka dengan penuh gairah dan semangat, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga suasana haru dan cemas pun selalu melimuti jiwa anak cucu dan kerabat, karena khawatir kehilangan orang tua, ayah, nenek, dan pembimbing mereka itu. Dalam meniti kehidupan ini, akhirnya kecemasan dan kekhawatiran ditinggalkan, tak dapat lagi dielokkan. Karena pada malam Selasa tanggal 6 di bulan Syawal pada tahun 1227
Maulana Syekh Muhammad Arsyad pergi meninggalkan anak cucu, kerabat, para murid-murid yang cintai beliau menghadap Khalik Rabbul Izzah. Antara Isya dan Maghrib di rumah beliau di dalam pagar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awan mendung yang telah menutup kecerahan daerah Kerajaan Banjar, terutama di kampung di dalam pagar, dan sekiranya kini menumpahkan air dengan derasnya seiring dengan derayan air mata, maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dimakamkan di Kampung Kelampaian. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqibnya Datu Kelampaian, mudah-mudahan Allah merahmati keluarga kita semuanya, maupun yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.